Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhanlah yang akan terus menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Setan Mengambil Rupa Kristus, bagian yang kedua. Ayat intinya diambil dari 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Keterangannya, setan sedang menyediakan penipuannya supaya pada kampanyenya yang terakhir terhadap umat Allah, mereka tidak boleh mengetahui bahwa dialah yang menipu. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Setan akan maju sejauh kuasanya untuk menggoda, mencoba dan menyesatkan umat Allah. Ia yang berani menghadapi, mencobai dan mengejek Tuhan kita, dan yang mempunyai kuasa untuk membawa dia dengan tangannya ke atas bubungan bait Allah dan ke atas gunung yang tinggi sekali, akan menjalankan kuasanya sampai ke taraf yang mengherankan terhadap generasi masa kini yang jauh lebih rendah kebijaksanaan mereka dibandingkan dengan Tuhan mereka, dan yang hampir tidak mengetahui akan kehebatan dan kekuatannya. Dengan cara yang mengherankan, ia akan mempengaruhi badan mereka yang biasanya cenderung untuk melakukan bujukannya. Ia akan muncul dengan mengambil rupa Yesus Kristus, melakukan mujizat-mujizat yang hebat, dan manusia akan jatuh serta menyembahnya sebagai Yesus Kristus. Kita akan diperintahkan untuk menyembah makhluk ini yang akan dipermuliakan oleh dunia sebagai Kristus. Apakah yang harus kita lakukan? Mengatakan kepada mereka bahwa Kristus telah memberi kita amaran kepada musuh tersebut, yaitu musuh manusia yang paling jahat, namun yang mengaku sebagai Allah, dan supaya bila mana Kristus memunculkan dirinya, akan disertai dengan kuasa dan kemuliaan besar, serta dengan malaikat yang banyaknya 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu. Dan bahwa ketika ia datang, kita akan mengenal suaranya. Waktunya akan datang bila mana setan akan mengadakan mujizat langsung di muka kita, mengaku bahwa ia adalah Kristus, dan jikalau kakimu tidak tertanam dengan teguh di atas kebenaran Allah, maka engkau akan diseret jauh dari landasanmu. Setan telah berketetapan untuk meneruskan peperangan sampai kesudahan. Datang sebagai malaikat terang, mengaku sebagai Kristus, ia akan menipu dunia. Tetapi kemenangannya hanya singkat. Tidak ada angin ribut atau tofan yang dapat menggoncangkan mereka yang kakinya tertanam di atas prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Mereka akan sanggup berdiri pada zaman kemurtatan yang hampir menyeluruh ini. Setan mengambil rupa Kristus, bagian yang kedua. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengingatkan seluruh umat-umat Tuhan bahwa setan yang telah menggoda Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang telah membawa ke bubungan bait Allah, bahkan membawa ke tempat yang tinggi, akan menggoda juga umat-umat Tuhan yang ada di akhir zaman. Untuk itu, kalau setan berani menggoda Tuhan kita Yesus Kristus, maka umat-umat Tuhan sekarang harus lebih setia, harus lebih sungguh-sungguh mempertahankan iman dan terus menggali kebenaran firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, agar lebih mengenal akan prinsip-prinsip yang Tuhan telah ajarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apabila cobaan demi cobaan, apabila penggodaan demi penggodaan datang menerpa umat-umat Tuhan, maka angin penggodaan itu tidak akan sanggup menggoyahkan iman umat Tuhan, karena Tuhan telah menyanggupkan dan memampukan untuk tetap berdiri teguh mempertahankan kebenaran firman Tuhan dengan jawaban ada tertulis.
Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa setan dan agen-agennya berkuasa untuk menipu, menggoda umat-umat Tuhan, bahkan mengambil rupa sebagai Yesus Kristus yang akan menggoda dan menjatuhkan banyak orang yang tidak setia kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon kekuatan, mohon kesanggupan dari sorga, kiranya Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami dengan roh jan akhir, sehingga kami semua bisa dipersiapkan dengan kekuatan yang ekstra untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan, terus memiliki iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga apabila godaan demi godaan datang, kami akan dimampukan untuk tetap berdiri teguh mempertahankan kebenaran firman Tuhan, karena Engkau terus bersama-sama dengan kami. Dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk bisa menang dan terus berharap sepenuhnya kepadamu hingga Maranatha. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.